Pendidikan militer bagi anak nakal ala Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, masih menjadi kontroversi. Ada yang mendukung dan tak sedikit yang menilai kebijakan tersebut keliru. Meski masih menjadi pro dan kontra, Deddy Mulyadi menjelaskan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindak kriminal. Bagi mereka yang mendukung kebijakan ini, pendidikan di barak militer dinilai bisa menjadi solusi di tengah tingkat kenakalan anak-anak remaja yang semakin tak terkendali. Pro kontrak anak dikirim ke barak militer. Bela Deddy Mulyadi. Natalius Pigai sebut kirim siswa nakal ke barak militer tak langgar HAM. Pendidikan di barak militer itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia jika terbukti berhasil di Jawa Barat. Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia, kata Pigai. Usai menerima Deddy Mulyadi di kantornya, warga Bekasi laporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM soal program barak militer untuk siswa. Seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, bernama Adel Setiawan mengungkapkan alasannya melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, terkait program pengiriman siswa ke barak militer. Ia menilai program pengiriman siswa yang dikategorikan nakal ke barak militer melanggar HAM. Menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai objek, kata Adel di Babelan, Senin, 12 Mei 2025. Adel menegaskan, anak-anak yang berperilaku nakal seharusnya dibimbing oleh orang tua, guru, maupun pemerintah, bukan justru diserahkan aparat militer untuk didisiplinkan. Karena itu, ia menilai kebijakan Deddy mengenai pengiriman siswa nakal ke barak militer merupakan program putus asa. Padahal tidak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik, tegas Adel. Di sisi lain, Adel juga mempertanyakan metode pendidikan yang diterapkan selama siswa mengikuti program barak militer. Menurutnya, metode pelatihan yang dijalankan tidak transparan. Metode pelatihannya seperti apa? Terus siapa yang memberikan pelatihannya? Kita kan tidak tahu, ini semua gelap, ucapnya. Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Rezekinta Sofrizal, menilai program Deddy yang mengirim siswa nakal ke barak militer tidak tepat. Ia berpendapat, pemerintah seharusnya memberikan edukasi parenting kepada orang tua dalam menangani anak yang dianggap nakal. Karena pada prinsipnya pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, yaitu orang tua, tegas Direktur Eksekutif Lebih Pendidikan Indonesia itu. Rezekinta juga menekankan, pelibatan militer dalam pendidikan anak tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka yang seharusnya menjaga dan mempertahankan negara. Oleh karena itu, ia mendesak Deddy untuk mencabut program barak militer bagi siswa yang dianggap nakal. Kami mendesak agar Deddy Mulyadi menghapus program ini dan tidak melibatkan institusi militer atas nama pendisiplinan anak, imbuh dia. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan hukuman kepada anak yang dianggap nakal untuk masuk ke barak militer. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Jastra Putra mengatakan, siswa yang dikirim mengikuti program barak militer diancam oleh guru bimbingan konseling, BK, tidak naik kelas jika menolak. Hal itu diungkapkan Jastra usai KPAI mengunjungi barak militer di Purwakarta dan Lembang untuk memantau program besutan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini wawancara kita anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang, kata Jastra, dalam konferensi pers melalui Zoom, Jumat, 16 Mei 2025. Dalam temuan lain, lanjut Jastra, 3 sekolah di Purwakarta bahkan tidak memiliki guru BK. Dengan adanya temuan tersebut, KPAI mempertanyakan atas dasar rekomendasi siapa para pelajar ini dipilih untuk mengikuti program di barak militer. Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Ini tentu harus dilihat lebih jauh sehingga kita tentu bisa merekomendasikan psikolog yang profesional, ujar Jastra. Padahal, salah satu faktor penyimpangan perilaku anak-anak disebabkan oleh kurangnya bimbingan konseling di lingkungan keluarga maupun sekolah. Hasil diskusi dengan dinas terkait bahwa kekurangan psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK menyebabkan layanan konseling anak tidak berjalan maksimal, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPAI Ai Mariati Solihah menambahkan, ada kekhawatiran kalau program ini akan mengarah kepada pelanggaran hak anak. Sebab, tidak adanya rekomendasi psikolog profesional sebelum mengirim anak-anak ke barak militer. Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ,
Tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas, dari psikolog, kata Ai. Sekitar 6,7% anak-anak di barak militer bahkan tidak mengetahui alasan mereka dikirim untuk mengikuti program ini. Ada persentase anak 6,7% itu mengatakan tidak tahu kenapa ada di sini. Artinya kan ada bentuk yang harus diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi melanggar hak anak, ucap Ai. Menurut Anda bagaimana? Apakah anak yang nakal dikirim ke barak militer atau tidak? Tolong tulis masukannya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, share dan komen.